Langsing belum tentu sehat. Ini adalah topik yang akan aku bahas pada video kali ini. Bila kalian ingin tahu lebih banyak, silahkan tetap mengikuti video ini sampai selesai. Halo semua, sesuai janjiku pada video sebelumnya bahwa aku akan menjelaskan tentang pencegahan stunting pada tiap kelompok umur. Pada video kali ini aku akan membahas tentang gizi pada kelompok umur remaja, terutama pada remaja putri. Banyak remaja putri yang berpikiran bahwa langsing itu cantik. Hal itu membuat banyak remaja putri berlomba-lomba untuk menjadi langsing tanpa memikirkan lagi tentang kesehatannya, tanpa memikirkan lagi tentang makanan yang seharusnya dia makan. Mereka lupa bahwa langsing itu belum tentu sehat. Banyak faktor yang akan menentukan kesehatan dan gizi dari seorang remaja putri. Kita akan membahas satu demi satu pada video kali ini. Aku akan memulai dengan membahas terlebih dahulu masalah-masalah gizi yang terjadi pada seorang remaja. Masalah gizi pada remaja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gangguan makronutrien. Yang kedua adalah gangguan mikronutrien. Makronutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya adalah karbohidrat, protein, ataupun lemak. Gangguan makronutrien itu contohnya adalah kekurangan gizi atau sebaliknya kegemukan. Gangguan yang kedua adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Tapi walaupun jumlahnya sedikit, mikronutrien ini tetap memiliki fungsi yang sangat penting bagi metabolisme tubuh. Contoh dari mikronutrien adalah Fe atau zat besi, kalsium, zinc, yodium, dan lain-lain. Gangguan mikronutrien yang paling banyak adalah gangguan akibat kekurangan zat besi atau Fe, kemudian gangguan kekurangan kalsium, dan juga gangguan kekurangan zinc. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu makronutrien. Gangguan makronutrien itu berkaitan erat dengan yang namanya makan pagi atau sarapan. Hal itu diakibatkan karena sarapan pagi tidak lagi menjadi kebiasaan baik secara individu maupun di dalam keluarga. Kemudian bisa juga diakibatkan karena pola pikir yang salah, yaitu langsing itu cantik. Sehingga banyak remaja putri menganggap kalau dia makan pagi nanti dia jadi gemuk, jadi gendut, tidak langsing. Sehingga dia menghindari jauh-jauh makan pagi. Sehingga dia tidak mau lagi makan pagi. Padahal makan pagi itu berguna untuk remaja putri sebagai sumber energi untuk meningkatkan stamina. Dan juga bagi remaja putri yang bersekolah itu juga akan meningkatkan konsentrasi belajar yang efeknya akan meningkatkan prestasi belajar. Sarapan pagi yang baik adalah sarapan pagi yang memenuhi pedoman gizi seimbang, baik dari segi jenis makanan, jumlah makanan, maupun jadwal atau jam makan. Dari segi jenis, sarapan pagi harus terdiri dari zat energi, contohnya karbohidrat, protein atau lemak, zat pembangun, baik protein nabati atau hewani, dan juga harus terdiri dari zat pengatur yang didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Dari segi jumlah, dalam sarapan pagi, zat energi harus memenuhi sepertiga dari kebutuhan kita. Kemudian sepertiganya lagi adalah sayur. Sepertiganya lagi kita bagi dua, setengahnya adalah lauk yang terdiri dari protein hewani dan nabati, setengahnya lagi adalah buah-buahan.
Semua itu akan lengkap disertai dengan air putih. Dengan mengetahui bahwa makan pagi penting bagi tubuh, ayo kita mulai membiasakan diri untuk makan pagi. Bahkan kita harapkan sebuah keluarga menerapkan makan pagi menjadi kebiasaan. Sekarang kita membahas tentang gangguan pada mikronutrien. Kita akan fokuskan gangguan mikronutrien dengan membahas khusus tentang anemia. Berdasarkan penelitian World Health Organization atau WHO di tahun 2002, didapatkan data bahwa 2 miliar penduduk dunia mengalami anemia dan 2,4 juta kematian per tahun itu disebabkan oleh anemia. Dari 2 miliar penduduk dunia yang menderita anemia, didapatkan data bahwa 50-80% terjadi di negara Asia dan Afrika. Kemudian 40-50% itu terjadi pada ibu hamil. Sehingga harus hati-hati. Remaja putri nantinya akan menjadi seorang ibu dan nantinya akan menjadi seorang ibu hamil. Remaja putri harus mulai mengerti bagaimana mencegah anemia. Sehingga pada saat menjadi ibu hamil, dia tidak lagi menderita anemia. Anemia adalah kondisi rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah dibandingkan dengan kadar normal. Kadar normal di tiap-tiap individu itu berbeda, sesuai dengan umur ataupun jenis kelamin. Kadar hemoglobin yang rendah di dalam darah itu akan menunjukkan jumlah sel darah merah yang beredar atau bersirkulasi di dalam tubuh itu juga jumlahnya sedikit. Hal itu akan mengakibatkan jumlah oksigen yang diangkut ke seluruh jaringan tubuh juga akan berkurang. Lama-kelamaan akan mengganggu semua organ tubuh dan fungsi kesehatan kita secara umum juga akan menurun. Sebagian besar penyebab anemia di Indonesia adalah karena kekurangan mikronutrien yang bernama Fe atau zat besi, sehingga dikenal sebagai anemia gizi besi atau anemia defisiensi besi. Dari data penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 1993 dan oleh Fatimah dan kawan-kawan pada tahun 2011, didapatkan bahwa 9.300 wanita di seluruh dunia meninggal karena anemia. Dan 97% dari wanita yang meninggal karena anemia tersebut terjadi di negara berkembang. Ada satu fakta yang sangat penting tentang anemia defisiensi besi. Ternyata sebelum seseorang mencapai tingkat anemia, tubuh seseorang bisa mengalami lebih dulu apa yang dinamakan kekurangan atau defisiensi zat besi atau Fe. Dan ternyata seseorang yang sudah mengalami defisiensi atau kekurangan zat besi, walaupun belum mencapai tingkat anemia, sudah akan memiliki efek negatif terhadap fungsi kesehatan maupun fungsi kognitif, terutama terjadi pada ibu hamil. Penyebab anemia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah kebutuhan dari seorang remaja putri akan zat besi atau Fe itu akan meningkat seiring dengan kebutuhannya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan jangan lupa, remaja putri juga akan mengalami haid atau menstruasi, sehingga pada saat itu kebutuhan zat besi atau Fe-nya akan meningkat. Nah, yang kedua, anemia bisa disebabkan karena konsumsi makanan sumber zat besi yang kita makan itu sangat kurang, tidak memadai, tidak mencukupi. Padahal makanan sumber zat besi banyak di sekitar kita. Itu bisa didapatkan pada daging, ayam, atau protein hewani yang lainnya, kemudian pada kacang-kacangan, serealia, ataupun sayuran hijau. Anemia ternyata juga bisa diakibatkan karena infeksi. Contohnya pada kecacingan. Orang yang kecacingan akan menyebabkan penyerapan Fe di dalam tubuh akan terganggu. Bisa juga diakibatkan oleh malaria. Seseorang yang menderita malaria akan mengakibatkan sel darah merah di dalam tubuhnya rusak, sehingga dia akan menderita anemia.
Penyebab anemia juga bisa diakibatkan oleh kehilangan zat besi dalam jumlah yang berlebihan. Contohnya pada perdarahan yang jumlahnya berlebihan. Hati-hati pada remaja putri yang menstruasinya atau haidnya lebih sering dari biasanya atau jumlahnya lebih banyak daripada normal. Penyebab anemia yang terakhir adalah karena pola pikir yang salah tentang kesehatan dan gizi. Contohnya seperti yang kita sebutkan di awal, pola pikir bahwa langsing itu cantik. Sehingga banyak remaja putri meninggalkan kebiasaan sarapan. Banyak remaja putri tidak mau makan sesuai kebutuhannya. Mereka menghindari makanan-makanan yang seharusnya justru penting untuk memenuhi kebutuhan gizinya, terutama untuk mencegah anemia. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana kita mengetahui atau mencurigai seseorang menderita anemia? Tanda dan gejala anemia yang pertama kita lihat dari pengamatan kita. Seseorang yang kita curigai anemia biasanya menderita 5L, yaitu lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Kemudian dari pemeriksaan didapatkan kelopak mata bagian dalam, telapak tangan, wajah, sampai ke bibir terlihat pucat. Nah, juga hati-hati pada orang-orang yang punya riwayat sering pingsan, sering pusing, atau sering kehilangan konsentrasi. Apabila kalian merasakan tanda dan gejala itu atau melihat tanda dan gejala itu pada orang di sekitar kita, segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, anemia cukup berbahaya bagi seorang remaja putri. Akibat anemia pada remaja putri yang pertama adalah gangguan konsentrasi, sehingga prestasi belajarnya biasanya menurun. Yang kedua adalah emosional. Jadi seorang remaja putri yang menderita anemia cenderung lebih emosional. Yang ketiga adalah seorang remaja putri yang menderita anemia akan lebih sering sakit karena lebih sering terkena infeksi. Dampak jangka panjangnya pada seorang remaja putri adalah pada saat remaja putri itu sudah menjadi seorang ibu hamil. Apabila pada saat hamil, seorang ibu tersebut masih menderita anemia, akan meningkatkan risiko kematian pada ibu tersebut. Juga akan menyebabkan kematian pada bayi baru lahir. Dan juga, bayi yang dilahirkan bisa mempunyai berat badan lahir rendah. Dan nantinya akan menjadi awal mula balita menderita gizi buruk, gizi kurang, dan akhirnya menderita stunting. Setelah kita tahu akibat anemia pada seorang remaja putri yang nantinya jadi ibu hamil, mari kita belajar bagaimana melakukan penanganan ataupun pencegahan supaya seorang remaja putri tidak menderita anemia. Pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri yang pertama adalah segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat bila ditemukan tanda dan gejala anemia seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, segera melakukan pemeriksaan lebih lengkap bila kita mempunyai riwayat sering transfusi darah, sering pingsan, sering pusing, atau di dalam keluarga ada riwayat yang menderita anemia, talasemia, atau bahkan meninggal karena anemia. Pemerintah juga mempunyai program untuk pencegahan anemia pada remaja putri. Pencegahan anemia pada remaja putri dilakukan pemerintah melalui puskesmas bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pencegahan anemia pada remaja putri ini dilakukan dengan cara pemberian tablet tambah darah pada remaja putri yang bersekolah di SMP atau SMA atau sekolah yang sederajat, yang usianya antara 12-18 tahun atau belum 12 tahun tapi dia sudah haid atau menstruasi. Dosis tablet tambah darah yang diminum oleh remaja putri adalah 1 tablet dalam 1 minggu, diberikan sepanjang tahun. Jadi, sepanjang tahun, seorang remaja putri akan mendapatkan 52 tablet tambah darah. Sebenarnya, setiap wanita yang sudah haid atau menstruasi sebaiknya mengkonsumsi 1 tablet tambah darah dalam 1 minggu sampai dia menopause atau tidak haid lagi. Tapi sampai saat ini pemerintah memfokuskan
Program pemberian tablet tambah darah hanya untuk remaja putri 12-18 tahun yang bersekolah di SMP atau SMA. Tablet tambah darah ternyata tidak sembarangan untuk dikonsumsi. Teman-teman harus tahu aturan-aturan yang harus ditaati pada saat minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah sebaiknya diminum bersama dengan vitamin C. Jadi kalian yang ingin minum tablet tambah darah bersamaan dengan air jeruk itu diperbolehkan, karena vitamin C akan menyebabkan penyerapan besi di dalam tubuh akan meningkat. Sebaliknya, ada bahan-bahan makanan yang terdapat di makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi bersama tablet tambah darah. Contohnya adalah teh atau kopi. Tablet tambah darah tidak boleh diminum dengan teh atau kopi, karena tanin yang terdapat di dalam teh atau kopi bisa mengganggu penyerapan Fe di dalam tubuh. Tablet tambah darah juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat yang bersifat basa, seperti obat lambung antacid. Mungkin tujuan kita meminum antacid untuk mengurangi mual pada saat kita mengkonsumsi tablet tambah darah. Tetapi karena itu mengganggu penyerapan Fe di dalam tubuh, sebaiknya untuk mengurangi rasa mual, remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah setelah makan. Jadi ingat, kebiasaan makan pagi harus diterapkan, sehingga sehabis makan pagi, tablet tambah darah bisa diminum. Yang tidak kalah pentingnya, tablet tambah darah ternyata tidak boleh diminum bersamaan dengan vitamin yang mengandung kalsium atau zinc dengan dosis tinggi. Jadi apabila teman-teman ingin meminum tablet tambah darah, kemudian ingin meminum vitamin yang mengandung kalsium ataupun zinc, itu harus diberi jarak minimal 8 jam. Karena kalsium atau zinc dosis tinggi bila diminum bersamaan dengan Fe akan mengganggu penyerapan. Anemia juga bisa dihindari dengan menjauhi pola hidup yang salah, seperti seks bebas, narkoba, merokok, atau minum minuman keras. Seks bebas dan narkoba bisa menyebabkan resiko seseorang terkena HIV akan meningkat. Seseorang yang kena HIV akan mengakibatkan gizinya akan berkurang sehingga dia bisa menderita anemia. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya, mencegah anemia adalah dengan merubah pola makan yang masih belum tepat. Kita harus merubah pola makan kita sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Sarapan pagi itu harus menjadi kebiasaan pribadi, bahkan menjadi kebiasaan sebuah keluarga. Pola makan kita harus memenuhi pedoman gizi seimbang, baik dari segi jenis makanan, jumlah makanan, maupun jam atau jadwal makan. Kemudian, kebutuhan zat gizi di dalam tubuh juga harus dipenuhi lewat makanan. Contohnya adalah protein hewani, karena protein hewani akan mengandung Fe atau zat besi yang lebih mudah diserap dibandingkan protein nabati. Jangan lupa, pemikiran yang salah yang bisa menyebabkan gangguan pola makan itu juga harus dihindari. Contohnya, pemikiran bahwa langsing itu cantik. Jadi pemikiran seperti itu harus dihilangkan, harus diubah. Jadi kalian remaja putri, jangan berlomba-lomba hanya untuk menjadi langsing. Pikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan zat gizi di dalam tubuh kita. Bagaimana kita makan sesuai pedoman gizi seimbang. Sehingga tubuh kita sehat, gizi kita tercukupi, otomatis konsentrasi belajar baik, penampilan kita juga akan menjadi menarik. Kalau kita bisa melakukan semua tindakan pencegahan penyebab anemia, kita akan mampu menciptakan generasi remaja putri yang bebas anemia, sehingga pada saat dia menjadi seorang ibu atau seorang ibu hamil, gizi dan kesehatannya sudah optimal, akan melahirkan anak-anak yang berat badan lahirnya bagus dan nantinya akan bertumbuh. Sehingga akhirnya akan menciptakan generasi Indonesia yang sehat, berprestasi, dan bebas stunting. Demikian penjelasanku tentang gizi pada kelompok usia remaja, terutama remaja putri. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna bagi kita semua.
Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, di-sharingkan, atau didiskusikan, silakan menulis pada kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik yang akan aku bagikan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.